Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nije dengan NIM 2503035100022, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025, program studi pendidikan guru sekolah dasar di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SD Negeri 180 Oku dengan materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya di kelas 4. Demikianlah perkenalan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat? Oke, apakah sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap! Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kepada ketua kelas, guys, silakan pimpin doa teman-temannya. Siap, bro. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Diki. Oke, ada empat yang tidak masuk. Tadi pagi orang tuanya sudah mengabari. Ada beberapa anak yang sakit dan ada beberapa anak yang ikut keluarganya ada acara di Batu Raja. Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh dan yang ikut keluarganya bisa ikut beraktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Pakaiannya pada hari ini kalian sudah rapi. Bapak minta supaya sampai nanti selesai tetap rapi dan jaga kebersihan kelas. Kesepakatan kelas kita masih tetap tidak berubah, masih tetap menjaga kebersihan, saling menghormati, memperhatikan pelajaran. Apabila ada kendala, kalian angkat tangan keluar, dan kalau ada sampah nanti tolong tetap dijaga kebersihan kelasnya. Siapa yang tadi pagi bangun pagi? Oke. Siapa yang tadi pagi sudah beribadah menurut agama yang percaya masing-masing? Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua dong. Baiklah, karena kalian ini silakan untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semua anak, Bapak mohon untuk berdiri. Semua anak silakan berdiri. Sesuai yang Bapak bagikan bahan ajar untuk hari ini, pelajaran IPAS kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Baiklah, kita coba, karena kita mau belajar bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya, coba kalian bayangkan sedang duduk di bawah pohon rindang. Rasakan anginnya yang sepoi-sepoi dan sejuknya udara di sekitar. Nah, sudah kalian rasakan? Sudah. Menurut kalian, bagaimana pohon itu bisa hidup, tumbuh tinggi, dan memberikan kesejukan? Siapa yang bisa? Oke ya, Hanan? Karena pohon berfotosintesis. Ada lagi yang ini? Yang mau jawab? Oh, tidak. Kita lanjut ya pertanyaannya. Apa yang terjadi jika tumbuhan tidak memiliki akar yang kuat dan daunnya rontok? Layu. Good. Apa? Mati. Oke, benar. Yang terjadi apabila akarnya tidak kuat, dia akan layu dan mati. Kalau tumbuhannya adalah sebuah restoran nih, menurut kalian bagian mana yang menjadi kokinya? Apa? Kalau yang sebagai pelayan yang tukang makan makanannya, ngantar-ngantarin. Kalau sebagai tukang kebunnya yang tukang nyerap, apa istilahnya, menyerap airnya, mengangkut segala sini ya? Oke, good. Ya. Berarti kita coba, nanti kita belajarin apakah benar jawabannya. Oke, hari ini
Kenapa sih kita mau belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan ininya? Karena pertama ada tujuannya. Tujuan yang pertama itu kalian bisa mengidentifikasi bagian-bagian dari dalam tumbuhan. Yang kedua, Bapak harap setelah belajar ini kalian memahami fungsi masing-masing dari tumbuhannya. Dengan seperti itu, kalian bisa pertama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kebesarannya sehingga kita bisa melihat mukjizatnya lewat tumbuhan. Yang kedua, memotivasi kita supaya lebih lagi semangat. Baiklah, untuk supaya kita semangat nih, supaya bergerak-gerak, tolong kita berdiri dulu. Berdiri dulu sebentar. Kita gerakin badan kita yang masih pagi ini masih rileks. Kita coba bergerakannya lewat senam ini alam samsam. Siap? Oke. Alam. Tarik napasnya. Hembuskan. Tarik napas. Hembuskan. Oke. Kita siap untuk belajar? Siap. Baiklah. Pertama tadi kita bahas tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Mengapa kita harus penting? Tumbuhan itu penting. Karena pertama dia sebagai sumber makanan. Fungsi utama dari akar adalah menyerap air dan nutrisi untuk pertumbuhan-tumbuhan. Jadi akar itulah yang mencari. Oh, dia menyerap airnya, menyerap nutrisi dari tanahnya. Itu fungsi akar untuk bisa diolah menjadi nanti namanya makanan. Fungsi lainnya yaitu menopang kayak kata Bapak tadi, supaya dianya berdiri tegak. Tidak mudah roboh oleh angin maupun hujan. Nah, tapi ada jenis akar nih. Ada dua jenis akar. Jenis akar tunggang seperti mangga, wortel, dan ada akar serabut seperti padi dan jagung. Bedanya, kalau akar tunggang itu susah untuk dicabut tanamannya. Kalau akar serabut mudah untuk dicabut. Ini ada bayam. Akarnya kayak gini. Termasuk akar apa dia? Sabut. Tepuk tangan dulu dong. Tapi ada contoh khusus yang lain. Akar itu juga berfungsi sebagai alat penapasan. Pohon seperti pohon bakau. Kenapa dianya akar berfungsi? Karena lingkungannya lingkungan lumpur. Ya, jadi berfungsi-fungsinya seperti itu. Oke, ini batang. Batang adalah setelah dari akar. Berarti tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Kalau akar di bawah tanah, batang sudah di atas tanah. Sebagai jembatan penting. Fungsi utamanya menyalurkan air dan nutrisi yang diserap akar ke seluruh bagian tumbuhan, termasuk daun dan bunga. Fungsi lainnya menopang daun, bunga, dan buah agar mendapatkan paparan cahaya matahari yang cukup. Nah, atau kalau bisa kita ibaratkan, batang ini adalah jalan tolnya bagi tumbuhan. Ada beberapa jenis batang, ada 3 jenis. 3 jenis batang itu. Ada batang bekayu, seperti contohnya pohon jati. Ada batang rumput, seperti contohnya jagung. Dan ada batang basah, seperti contohnya bayam. Ada juga fungsi lain dari batang, yaitu sebagai tempat menyimpan cadangan air. Itu contohnya ada di pohon kaktus. Seperti itu. Lanjut. Ini apa bahan ajanya? Boleh sekalian kalian boleh lihat baca di bahan aja atau perhatikan Bapak di penjelasan Bapak di sini di PowerPoint ini. Oke, daun. Daun itu adalah dapurnya makanan bagi tumbuhan.
Yang ini fungsi utamanya daun. Karena nanti kalau buahnya sudah mateng, busuk, bijinya bisa menjadi tumbuh menjadi tanaman yang baru. Fungsi lainnya sebagai cadangan makanan, baik itu untuk tumbuhan maupun untuk sumber makanan kita. Pembentukan buah. Nah, pembentukan buahnya kayak mana? Terbentuk setelah proses penyebukan pada bunga berhasil. Contoh buahnya nggak usah Bapak contohin lagi, banyak kan? Mangga, apel, pisang itu. Yang kalian lihat di sini ada apa itu? Ada tomat, ada labu, ya, ada nanas. Oke, tadi sudah buah. Di dalam buah ada biji. Nah, biji itu adalah inti kehidupan tumbuhan baru yang mengandung semua informasi untuk tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Fungsi utamanya yaitu ya karena jadi tumbuhan baru, berarti calon individu tumbuhan baru. Lokasi biji biasanya terletak di dalam buah, namun ada juga di bagian tumbuhan yang lain. Penyebaran biji itu bisa nyebarnya melalui angin, air, atau bantuan hewan. Pertumbuhan biji juga akan biasanya dari berkecambah lalu menjadi tumbuhan dewasa melihat kondisi lingkungan yang sesuai. Oke, tadi sudah kita bahas akar sudah, batang, daun, buah, dan ini bunga, dan semuanya itu menjadi bagian yang saling bekerja sama. Akar menyerap, batang menyalurkan, daun memasak, bunga berkembang biak, dan biji melindungi. Untuk supaya kalian lebih paham lagi nih dari penjelasan Bapak, kita saksikan video berikut. Halo semuanya, hari Ayo, ini perhatikan kita sama-sama akan ya. belajar Ayo Natasha, bagian-bagian perhatiin. tumbuhan dan apa saja fungsinya bersama langkah belajar. Tumbuhan itu seperti pabrik raksasa yang menghasilkan oksigen yang kita hirup. Mereka juga menjadi sumber makanan utama bagi banyak makhluk hidup di bumi. Setiap tumbuhan punya beberapa bagian utama yang bekerja sama supaya Boleh mereka dicatat bisa hidup bagian-bagian dan pentingnya. berkembang. Setiap bagian ini punya tugasnya masing-masing yang sangat penting. Boleh Ayo dicatat kita ya nak ya lihat bagian-bagian satu persatu. pentingnya, siapa tahu ada di bahan ajar kita yang nggak ada. Akar. Selanjutnya bagian-bagian bunga. Benang sari sebagai alat reproduksi jantan, putih sebagai alat reproduksi betina, kelopak bunga sebagai pelindung saat bunga masih kuncup, mahkota sebagai bagian yang menarik serangga dengan warnanya. Oke. Setelah video dan penjelasan dari Bapak, sekarang Bapak ingin tahu dulu apa yang terjadi jika tumbuhan tidak memiliki akar. Siapa yang berani? Oke, apa ini? Layu dan mati. Layu dan mati. Yang itu sama jawabannya? Sama. Kenapa tumbuhan itu menjadi layu dan mati? Karena tidak memiliki akar. Ya, tunjuk tangan dong. Kenapa? Tidak memiliki akar. Karena tidak memiliki akar. Itu jawabannya? Sama, Hanan? Pahan? Apa? Karena tidak memiliki nutrisi. Karena tidak memiliki akar katanya. Itu nutrisi. Apalagi? Siapa lagi yang berani? Rania tadi nunjuk ke apa? Sama? Sama. Iya, benar. Ketika tumbuhan tidak memiliki akar, dianya tidak kenapa jadi mati? Karena pertama dia tidak berfungsinya akar. Fungsi akar tadi apa? Untuk menyerap air dan nutrisi. Nah, kedua, fungsi lain dari akar apa? Tadi kata Bapak, kalau Bapak contohin ini, apa? Menopang tumbuhan. Jadi kalau tidak ada akar, dianya jadi mati. Kenapa? Nggak ada tompang tumbuhan. Oke, good. Berarti memperhatikan penjelasan Bapak dan video itu. Tepuk tangan dulu dong. Oke, lanjut. Kita lanjut. Yang kedua, jika daun tumbuhan rusak, apa pengaruhnya terhadap fotosintesis
Ya Hanan? Karena daun adalah koki bagi fotosintesis. Oke, sebagai koki. Jadi kalau daunnya rusak nggak ada kokinya ya? Iya. Ada lagi yang mau jawab yang lain? Sama. Benar, jawabannya karena daun itu rusak, kokinya jadi tidak ada, jadi siapa yang masak? Itu kan. Masa dianya kalau manusia nggak ada yang masak, kita bisa mesen COD makanan. Iya. Siapa yang mau COD makanan? COD makanan siapa yang sering mesen ya? Oh, banyak ibu-ibunya yang sering mesen. Oke, Hanan duduk ke depan dikit. Oke. Nah, dari pertanyaan ini, dari penjelasan Bapak tadi, dari video yang sudah kalian saksikan, adakah yang ingin ditanyakan? Ya, kenapa Ziza? Tadi sudah apa? Oh, sudah dicatat yang mau ditanyainnya. Apa Ziza? Kan daun rusak akan mengganggu fotosintesis, Pak. Ya. Pada musim kemarau daun-daun berguguran. Nah, ada pertanyaan dari Ziza. Kan daunnya rusak, berarti kokinya ya. Kokinya rusak nih. Mengganggu fotosintesis. Tapi ketika musim kemarau, daunnya guguran. Berarti kokinya banyak dihilangkan. Kenapa? Ada yang berani menjawabnya? Nggak apa-apa, tunjuk tangan. Nanti kalau salah, Bapak bantuin. Kenapa, Pak Han? Karena kokinya terlalu banyak. Oh, karena kokinya terlampau banyak. Jadi dikurangin kokinya. Apa? Ada lagi ya? Karena daunnya kering. Karena daunnya kering. Siapa lagi? Ya? Tidak ada nutrisi di dalam tanah. Karena tidak ada nutrisinya. Oke, apa lagi? Nah, jawabannya sudah benar semua. Tepuk tangan dulu dong kalau ada jawaban. Jawabannya sudah benar semua. Bapak simpulkan ya. Jadi kalau musim kemarau itu daunnya guguran. Kenapa? Karena benar. Nutrisi yang di dalam tanah itu berkurang. Sehingga kalau masakannya cukup dimasak orang 3, ada kokinya orang 10, jadi 7 kokinya itulah digugurkan. Sehingga makanannya bisa tersampaikan untuk seluruh tumbuhan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Beneran nggak ada? Nggak. Oke. Baiklah, kalau tidak ada, supaya kita lebih jelas tentang bagian-bagian tumbuhannya, seperti kata Bapak kemarin, kita akan membuat sebuah proyek. Nah, proyek berarti dikerjakan secara kelompok. Kelompoknya nggak usah Bapak bagi Bapak sudah bagi kemarin, sama seperti pembagian kelompok yang kemarin, yaitu berdasarkan tempat duduk. Oke, proyeknya ini ada 2, pop-up book dan mind mapping, atau sering disebut namanya peta konsep. Tugasnya, pop-up book itu buat buku bergambar 3 dimensi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, seperti yang sudah sempat kita pernah lakukan. Mind mapping ini buatlah peta konsep. Jadi nanti ada gambar di tengahnya, tinggal kalian tarik-tarik menjelaskan fungsi-fungsi dari tumbuhan. Oke. Sekarang silakan kalian pilih mau buat pop-up book atau buat mind mapping. Bahannya kalau pop-up book, kertas sudah siap, kertas ininya HPS atau kertas berwarna kambing? Nah, sudah siap gambarnya? Sudah siap lemnya? Sudah siap spidolnya? Oke. Pak, bagaimana kalau kami milih mind mapping? Mind mapping bedanya sudah siap belum kertas kartonnya? Oh, siap. Gambarnya sudah siap? Lemnya sudah? Oke. Karena sudah siap semua bahannya, berapa lama nih kita sepakatin untuk waktu membuatnya? 5 menit cukup nggak? Jadi berapa menit? 6 menit. Enggak, jangan. Jadi 15.
Oke deh, kita ambil tengah-tengah. Ada 15 antara 5. Kita ambil 10. Sanggup nggak? Kita usahain dulu ya, 10 menit selesai ya. Oke. Ketika sudah selesai ya, nanti Bapak minta perwakilannya untuk maju ke depan mempresentasikan. Tetapi Pak, apakah semua bagian dipresentasikan? Tidak. Nanti Bapak bagi bagian tumbuhan untuk dipresentasikan ke depan. Oke, Bapak bagikan dulu LKPD-nya supaya kalian tahu apa aja yang akan dibuat di pop-up book maupun di mind mapping. Nih LKPD-nya. Bapak bagikan dulu. Ini ada 5 ya. Nah, nggak boleh nyanyi, nanti ada pelajaran seni nyanyi. Ya, waktu pelajaran seni ya, kita sama-sama nyanyi, oke? Kasih nama, Pak. Ya. Oke, kalau sudah silahkan kerjakan dan kerjanya karena ini bentuk kelompok, kalian saling kerjasama. Silakan dimulai. Yo, bagi dulu. Ya, keluar. Nah, mulai nempel-nempel. Ayo. Oke, jangan berebutan, gantian. Oke? Ini sudah pembagiannya. Silakan mulai. Nempel-nempelnya. Ingat, kalau membuat pop-up book, kertasnya dilipat jadi dua yang ini. Bisa? Jangan lupa ya, sampulnya dihias ya. Oke, yang ini, yang ini. Ini yang buat mapping ya? Oke. Jangan lupa di sini kasih judul. Nanti ya. Tempel di mana? Di tengah-tengah sini ya? Iya, oke. Bisa. Ya, pegang. Ini dilaiin dulu Tasya. Nah, bantu temannya untuk di sini laiin. Tasya bantu daunnya tertutup. Nah, wah, tempelnya satu-satu dulu, jangan langsung ke sini. Jadi dia bisa gesek. Nah, bisa ditarik dulu. Oke. Nah, ya nggak apa-apa. Namanya kita buat proyek. Kena. Nah, yang ininya kurang tarik. Sip. Nah, baru dibuat. Nanti itunya tarik. Boleh minta lebih. Wah, ini Ziza. Ini teman kelompoknya lemnya dikit. Habis. Boleh minta lem nggak? Oh, boleh. Oi. Iya, berarti kita harus saling tolong menolong dan berbagi. Ini sudah. Oke. Iya boleh. Kayak gitu boleh. Ini kan kegedean. Potong lebih kecil lagi dong. Atau ini aja ditempel ke apa-apa nih. Kalau cukup. Atau ini, nih. Nah, kan bisa. Yang mana yang cukup? Oke? 3, 2, 1. Oke, selesai. Baiklah. Kita tampil ke depan ya. Duduk di tempatnya dulu. Wow, tegang ya ngerjainnya. Asik, ada yang ketawa ini. Baiklah, siapa yang mau jelaskan tentang akan? Mau? Oke, Ziza, silakan. Jelaskan tentang akan. Mana hasil kerjanya tentang akan? Oke, tampil, tunjukkan dong dengan temannya. Tunjuk. Pertama akan. Oke, dengerin Wista. Yuk, Menyerap air dan dengerin sini. Menopang tumbuhan, menyimpan cadangan makanan. Oke. Jenis akar. Oke. Akar tunggal, wortel, mangga, kecil. Nggak boleh sampai ketawa. Ayo. Akar serabut. Kalau mau ke depan. Padi, jagung, rumput. Oke. Dia tadi fungsinya adalah menyimpan tanaman. Bagaimana kelompok 2 fungsinya tadi? Sudah lengkap belum? Dianya menyimpan, menyerap air dan nutrisi, menopang tumbuhan, dan penyimpanan cadangan makanan. Sudah lengkap belum kelompok 2? Kelompok 2. Sudah lengkap penjelasan dia tentang akar?
Oh, cuma nulis 2, malahan dia 2, ini 3, bagus. Berarti kelompoknya lebih baik ya, baik ya. Kelompok 3 sama, kelompok 4 sama. Oke, silakan duduk. Ya, silakan. Siapa yang mau jelasin tentang batang? Kelompok yang belum maju. Ya, batang, silakan sini jelaskan. Nah, lanjut. Fungsi utama daun. Nah, dia daun. Dengerin. 4. Membuat makanan atau fotosintesis. Oke. Jenis-jenis daun, daun menyirip, daun melengkung, daun sejajar, dan daun menjari. Oke, ini sudah daun. Nanti kita kasih tanggapan sekaligus ya. Lanjut, berarti buah. Silakan duduk. Gimana tanggapannya? Sudah bagus? Sudah. Wah, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Kerjaan kalian sudah sangat baik. Sudah bagus, sudah sesuai. Ada beberapa tapi temannya yang nggak selesai, nggak apa-apa. Itu sudah dihias. Nanti kita kumpulkan di akhir pelajaran kita. Nanti ini. Oke. Refleksi hasil proyek hari ini. Bapak, gimana kerjanya di kelompok kalian? Kelompok 1 semuanya bekerja? Menyenangkan. Kelompok 2 bekerja semua? Ya. Kelompok 3? Ya, kerjasama. Kelompok 4. Setelah ini kita coba memfokuskan lagi pikiran kita. Coba deh, kita semua sama-sama berdoa. Sudah kita kembali refresh lagi otak kita? Selanjutnya, Bapak kepengen tahu pemahaman secara individu. Bapak sudah ada soal? Nggak usah tulis soalnya, silakan kasih jawabannya di buku ini tulisnya. Silakan dikerjakan, dimulai dari sekarang. Kalau waktunya lama-lama nanti kalian noleh ke kanan kiri. Jadi waktunya Bapak cepatin. Langsung kerjain. Langsung jawabannya saja ya. Kan cuman bentuk isian. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, nggak apa-apa. Ayo kumpul aja. Kesimpulan pelajaran kita hari ini. Siapa aja yang bisa mau ini? Apa aja bagian tumbuhan yang kalian tahu? Apa aja? Batang. Batang. Oke, sudah itu tempat dapurnya tumbuhan apa? Oke. Sekarang refleksinya. Pada bagian materi ini yang kalian ngerasa kurang pahami bagian apa? Nggak ada. Semuanya paham ya? Good. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarnya apabila nanti Bapak bagikan nilainya kurang dari KKM kita? Belajar lebih giat. Kalau nggak ada Bapak, kepada siapa kalian minta bantuannya? Guru dan orang tua. Boleh dengan Bapak setelah pelajaran ini temui nanti Bapak tambahin bagian kurang. Nanti kita ada remedial. Nanti Bapak kasih lagi pelajaran tambahannya kepada kalian. Bagian pengayaan Bapak minta jadi tutor sebaya seperti biasa memberikan bantuan atau memberikan pelajaran kepada teman. Berapa nilai yang kamu berikan terhadap usaha kamu lakukan dalam kegiatan pembelajaran hari ini dari nilai 1 sampai 5? Hah? Ada yang 5, ada yang 4,5. Wah, nilainya sudah tinggi. Good deh. Selanjutnya, bagaimana perasaan kalian terhadap pembelajaran hari ini? Senang, sedih? Oh, bahagia. Baiklah. Pesan moral, motivasinya, belajarlah seperti tumbuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena satu kesatuan itu tidak bisa saling memisahkan. Belajar lebih giat lagi ya. Sebelum berakhirnya, supaya tetap semangat kita terjaga, tepuk semangat. Semangat. Oke, setelah ini pelajaran Bapak sudah selesai, tapi sebelumnya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Doanya minta Grace pimpin dong ke depan akhir dari pelajaran hari ini ya.
Mari teman-teman sebelum pulang marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bapak Akhi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.